잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 이도 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Terdiri dari 3 metodologi. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, nah, dalam merancang pengujian atas saldo piutang usaha, auditor harus memenuhi kedelapan tujuan yang berkaitan dengan saldo piutang usaha. Di antaranya adalah materi selanjutnya adalah Di sini kita akan membahas test of details atas saldo. Dalam membahas pengujian perincian saldo piutang usaha, kita berfokus pada tujuan audit terkait saldo. Kita akan mengasumsikan dua hal, yaitu yang pertama, auditor telah melengkapi kertas kerja, dan yang kedua, auditor telah menetapkan risiko deteksi terencana untuk pengujian atas tujuan audit terkait saldo. Selanjutnya nih, ada prosedur audit khusus berdasarkan tujuan audit. 1. Detail tie-in, di mana piutang usaha ditambahkan secara tepat dan sesuai dengan file induk dan buku besar. Yang kedua, ada existence or occurrence, di mana piutang usaha yang dicatat memang ada. Ketiga, piutang usaha yang dicantumkan dicatat secara lengkap. Keempat, akurasi, di mana piutang usaha itu telah akurat. Yang kelima, classification, di mana piutang usaha diklasifikasikan dengan benar. Yang keenam, cut-off, di mana penetapan cut-off ini piutang usaha sudah benar. Terdapat jenis-jenis salah saji pisah batas. Yang pertama ada pisah batas penjualan, yang kedua pisah batas penerimaan kas, yang ketiga pisah batas retur dan potongan penjualan. Prosedur selanjutnya adalah nomor 7. Piutang usaha dinyatakan dalam nilai terrealisasi, di mana standar akuntansi mengharuskan perusahaan menyatakan piutang usaha pada jumlah yang akhirnya akan tertagih. Yang ke-8, klien berhak atas piutang usaha. Pengujian ini untuk memastikan bahwa piutang usaha merupakan hak klien yang belum digadaikan atau dijaminkan dan dibebankan kepada orang lain atau dijual dengan diskon. Kemudian ada prosedur yang terakhir, yaitu yang ke-9, penyajian dan pengungkapan piutang usaha. Jadi, di mana auditor harus memahami standar akuntansi serta persyaratan penyajian dan pengungkapan. Seperti, auditor harus mengevaluasi apakah klien memiliki jumlah terpisah yang material yang memerlukan pengungkapan terpisah dalam laporan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu konfirmasi piutang usaha. Konfirmasi adalah respon tertulis langsung dari pihak ketiga dalam wujud kertas atau secara elektronik dan dianggap sebagai bukti yang sangat terpercaya atau andal karena diterima langsung dari pihak ketiga. Prosedur dalam konfirmasi piutang usaha ada 7. Yang pertama, menentukan jenis konfirmasi. Dalam melakukan prosedur konfirmasi, auditor harus memutuskan dahulu jenis konfirmasi yang akan digunakan. Jenis konfirmasi ada 2, yaitu positive confirmation dan negative confirmation. Prosedur yang kedua yaitu penetapan waktu. Bukti yang paling dapat diandalkan dari konfirmasi baru akan diperoleh jika konfirmasi itu dikirim sedekat mungkin dengan tanggal neraca. Prosedur yang ketiga yaitu keputusan sampling. Faktor utama yang mempengaruhi ukuran sampel untuk mengkonfirmasi piutang usaha berada dalam beberapa kategori, yaitu yang pertama materialitas kinerja, yang kedua risiko inherent, yang ketiga risiko pengendalian, yang keempat risiko deteksi yang dicapai dari pengujian substantif lainnya, dan yang kelima jenis konfirmasi. Prosedur yang keempat yaitu verifikasi alamat dan penyelenggaraan pengendalian. Auditor harus memverifikasi alamat surat atau alamat email yang dipakai dalam konfirmasi. Kemudian, auditor harus mempertimbangkan pelaksanaan prosedur tambahan apabila alamat kotak pos atau alamat email tidak sesuai dengan alamat situs web pelanggan. Yang kelima, menindaklanjuti non-respon.
Jika konfirmasi positif digunakan, standar auditing mensyaratkan prosedur tindak lanjut untuk konfirmasi yang tidak dikembalikan oleh pelanggan dengan mengirimkan permintaan konfirmasi yang kedua atau bahkan yang ketiga. Untuk beberapa pelanggan yang tidak juga mengembalikan konfirmasi, perlu dilakukan tindak lanjut dengan konfirmasi menggunakan prosedur alternatif. Prosedur yang keenam adalah analisis perbedaan. Jika permintaan konfirmasi dikembalikan oleh pelanggan, auditor harus menentukan penyebab setiap perbedaan yang dilaporkan. Dalam banyak kasus, perbedaan itu disebabkan oleh perbedaan waktu antara catatan klien dan pelanggan. Untuk prosedur yang ketujuh menarik kesimpulan. Jika semua perbedaan telah diselesaikan, termasuk yang ditemukan dalam melakukan prosedur alternatif, auditor harus mengevaluasi ulang pengendalian internal. Keputusan akhir mengenai piutang usaha dan penjualan adalah apakah bukti yang mencukupi telah diperoleh melalui pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi, prosedur analitis, prosedur pisah batas, konfirmasi, dan pengujian substantif lainnya untuk menjustifikasi penarikan kesimpulan mengenai kebenaran saldo yang dinyatakan.